Papua jatuhnya itu itu bukan ke rakyat tetap, kalau walaupun ke ormas. Kayak misalnya ke tapi perusahaan. kan mereka rakyat juga, Jadi, ormas. emang perusahaan juga kan rakyat juga. Iya makanya Sama aja. itu dia apa multi interpretasi itu di situ. Makanya ketika orang DPR nih ya, anggota DPR, DPRD itu ketika menyebutkan kita kan mewakili rakyat, ini kan untuk kepentingan rakyat gitu ya. Mereka tuh menganggap kita juga rakyat katanya. Yang ditunjukkan oleh syariah itu adalah dikelola oleh negara. Betul, kan selama ini udah berjalan tuh dikelola oleh negara, dan yang lain itu akadnya ujroh. Iya. Bukan akad bukan sirkah. bagi hasil ya. Bukan. Jadi akadnya memang ujroh. Hanya kerja aja. Negara itu menyewa ormas. Negara itu menyewa perusahaan apa. Jadi misalkan ada sebuah tambang. Jadi saya nyewa antum untuk mengelola buat kerja gitu kerja. ya. Jadi akadnya adalah kerja. Nah, cuman yang tadi itu kayak asing tuh mungkin mereka juga bargaining position juga. Artinya itu mereka nggak mau kalau cuma ujroh. Ya mereka punya saham. Iya tuh dia masalahnya. Nah kayak gini sebenarnya kayak gimana kalau gitu? Nah, jadi gini kalau misalkan kalau dalam Islam ya, berarti ini kita belajar politik nih kan? Iya, politik ekonomi nih. Politik ekonomi nih. Jadi apa? Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam politik ekonomi, maka ketika sudah terjadi misalkan seperti halnya tambang-tambang itu dikuasai oleh asing, oleh perusahaan asing, oleh perusahaan asing, perusahaan asing itu ya biasa perusahaan sih, memang bukan negara kan, otomatis perusahaan asing. Nah maka akan dilihat sejauh mana perusahaan itu sudah mengeruk kekayaannya, ya kan? Tapi udah terlihat juga sih. Sudah mengeruk kekayaannya dan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Iya, kan? laporannya terus ininya. Maka langsung dibuat ya diputus kontraknya. Harusnya ya, sih. 1000 kali syarat pun kalau itu menyalahin ketentuan syariah itu batil. Iya betul. Maka harusnya sih begitu harus memang. Diselesaikan dan asingnya boleh nggak mengelola tambang, bukan mengelola, bekerja untuk negara. Jadi jangan sampai negara itu hanya mengambil pajaknya saja. Tapi pajak itu pun juga cuma dikit doang biasanya. Iya bekerja, memang bekerja. Jadi 100% keuntungan itu punya negara. Punya dan kemudian negara boleh nanti mengelola sebagian keuntungan yang bersihnya itu buat ini rakyat. Berbentuk apa? Rumah sakit, berbentuk jalan raya, berbentuk sekolahan, umum lah ya. Beasiswa pendidikan, kebutuhan umum lah ya gitu ya. Kekuatan militer dan lain sebagainya. Berarti ngomongin tentang ini ya ekonomi negara ya, karena kan kalau sekarang sebenarnya kan kalau di ekonomi negara itu kan memang beda-beda ya. Artinya kalau Indonesia ini juga mungkin yang ngikutin dari beberapa negara gitu kan ya. Nah, misalnya tadi sebenarnya kalau dikelola negara itu nanti juga memang agak-agak nih ya, agak-agak dekat juga dengan sistem komunis gitu ya, komunis negara maksudnya itu bukan komunis ideologi gitu kan. Cina misalnya itu sebut saya Cina itu kan memang semuanya gitu ya, industri dan sebagainya itu dikuasai negara, memang jadi negara yang ngatur dan kemudian nanti rakyat itu ya kerja gitu. Iya, memang agak-agak ini ya. Negara menguasai tapi bukan memiliki. Iyalah jelas itu. Walaupun faktanya juga di Cina sendiri sebenarnya nggak 100% seperti itu juga gitu. Karena faktanya juga kadang ya pengelola negara beberapa gitu ya. Artinya bukan jadi di negara itu gitu ya. Kan teorinya tadi itu negara itu menguasai seluruh ekonomi lah ya gitu ya, seluruh ekonomi itu. Jadi semuanya itu harus negara yang punya gitu kan, sampai kan kepemilikan individu aja kan dibatasi gitu kan ya. Nah tapi kemudian faktanya juga bahwa ternyata kepemilikan individu nggak dibatasi kan? Enggak, kalau di Cina itu iya, kalau di Cina pasti dia dibatasi karena istilahnya itu ya karena punya negara gitu kan. Tapi ya tadi sisi lainnya ya mungkin sisi positifnya ya ada positifnya juga, mereka memang negara itu kuat dan industri itu memang berkembang gitu kan. Tapi di sisi lain sebenarnya ya tetap aja mereka istilahnya itu kumpulan pengelola-pengelola yang ada di negara itu, mereka juga sebenarnya juga kayak memperkaya diri sendiri juga gitu. Itu nanti mungkin bisa dilihat di sisi ini ekonomi Cina itu sebenarnya negara dan ekonomi di Cina gitu. Nah kalau misalnya sebenarnya sih nggak jauh beda juga dengan misalnya kita loncat ke Saudi Arabia misalnya.
Kalau Saudi Arabia kan mungkin dia karena dia tidak negara secara umum, tapi dia ini kan apa istilahnya itu keluarga kerajaan. Nah, di situ kemudian muncul jadi keluarga kerajaan tuh malah yang mendominasi hampir semua istilahnya itu apa ya, ekonomi lah gitu ya. Faktor-faktor ekonomi itu dikuasai oleh keluarga negara. Karena memang kerajaan. Arab Saudi itu dia disebut milkiyah. Iya, mulkiyah. Mulkiyah. Dia memang kerajaan. Kerajaan kan dari kata Malik. Malik iya. itu kan memiliki. Jadi Iya. negara itu Punya ada raja. yang punya gitu. Yang punya kerajaan. Kerajaan. Kan? Iya, Yang punya kerajaan gitu. Jadi Iya. Malik ini adalah ya Ya sebenarnya maksudnya antara ya punya dia. antara Malik, antara monarki kan ya, sistem kerajaan dilihat dari perspektif kepemilikannya ya, sistem kerajaan kemudian dengan sistem komunis gitu ya, kayaknya nggak jauh berbeda, benar nggak? Beda. Artinya dari sisi kepemilikan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi bedanya apa? Beda. Kalau misalkan Saudi apa? Ya Islam. kerajaan enggak kerajaan. Ya kerajaan Saudi, kerajaan Brunei juga sama kan. Pokoknya yang menggunakan sistem monarki kerajaan, bahwa hampir mungkin bisa dikatakan itu didominasi faktor-faktor ekonomi, bisnis semuanya lah, itu dikuasai oleh keluarga keluarga raja gitu kan ya. Nah sementara kalau komunis gitu ya, teorinya adalah negara, tetapi kan dalam negara itu tetap saja dia punya istilahnya itu kelompok-kelompok itu mereka tetap punya gitu, walaupun mereka biasanya pasti satu. Kenapa? Kalau beda pasti akan disingkirkan gitu. Ya, tapi kalau di komunis itu, di Cina itu dia langsung sosialis, langsung kekayaan itu langsung di-share. Tapi enggak juga sih. Langsung memang ya untuk negara lagi. Itu untuk negara, tapi kemudian dibagikan ke rakyat. Ya dibagikan rakyat itu sebenarnya hanya beberapa persen saja. Karena sistem sosialis, ya kan, komunis sosialis komunis itu. Sebagian dari kepemilikan negara itu mempunyai jadi negara itu mempunyai seluruh kekayaan itu. Sejatinya adalah kekayaan, makanya kepunyaan rakyat. Ya iya sebenarnya, walaupun mungkin perlu ini lebih mendalam juga kalau di Cina misalnya gitu. Ya betul bahwa kekayaan itu setelah dimiliki, setelah dikelola oleh negara, udah kumpul lah ya, kemudian otomatis mereka pasti didistribusikan. Kenapa? Karena ya cuman kan kita lihat bahwa mungkin bisa jadi apakah itu samar itu kan teori kan ya. Tapi sementara faktanya memang Cina juga. itu sudah kapitalis memang. Nah, sudah ada kapitalis juga. Nah itu namanya berarti kalau kapitalis berarti nanti kapitalis komunis. Nah, sudah mulai. Nah, mungkin dia kapitalismenya itu bukan kapitalis perorangan, tapi kapitalisme negara. Bisa jadi. Jadi state capitalism. Sebenarnya komunisnya juga lebih ke komunis negara gitu. Jadi kapitalisme negara itu maksudnya negara itu sebagai kapital, sebagai pemilik modal, sebagai penguasa ekonomi. Tapi kan tadi kalau mamanya monarki juga, kerajaan juga lebih kurangnya juga sama gitu kan. Dia mungkin lebih banyak di keluarga. Raja. Nah kalau di Islam berarti gimana? Kalau di Islam itu kepemilikannya. Enggak, artinya yang mengelola itu siapa sebenarnya? Kepemilikan yang mengelola kepemilikan umum. Iya, yang mengelola pokoknya sumber-sumber ekonomi di suatu negara. Kan sumber-sumber ekonomi itu ada sumber ekonomi yang sifatnya privasi, privat, bisa diakses oleh individu-individu. Ya itu kan sedikit tuh. Enggak, maksudnya yang besar. Kalau misalkan yang besar. Misalnya tadi tambang, laut, kemudian juga pokoknya itulah air, udara semuanya. Itu tidak boleh diprivatisasi oleh individu. Betul kan? Bahkan negara pun tidak boleh memprivatisasi. Iya betul. Tapi memang itu miliknya milik umum. Iya. Tapi kan dikelola oleh negara. Nah, konteksnya adalah negara sebagai manajer. Iya betul. Sebagai pengelola yang, dan ini adalah tanggung jawabnya dari seorang khalifah. Iya betul lah, negara, anggap saya negara mengelola, gitu kan. Mengelola. Nah, dikelola, ya kalau nggak dikelola dia jadi tanah mati ya kan? Iya betul lah, pasti kan dikelola. Nah, dikelola oleh negara. Nah negara ini kemudian menunjuk menunjuk badan, perusahaan untuk sama-sama mengelola ini, akhirnya ujroh. Iya lah, sama aja kan, berarti artinya itu bahwa tadi faktor-faktor ekonomi bukan sumber saja sih. Jadi faktor-faktor ekonomi yang besar lah ya, yang besar itu pasti dikuasai oleh negara. Ya kita sebutnya tadi tambang, semua jenis tambang, minyak bumi, emas dan sebagainya. Kemudian juga mungkin sekarang ramai itu tentang pasir. Kalau dikuasai sama dikelola beda ya? Sebenarnya mengelola itu otomatis kan
kepemilikannya itu walaupun teorinya kan kepemilikannya umum, tetapi kan tetap saja orang itu nggak boleh ngambil sembarangan gitu kan. Kalau taman kan kecuali ada izin. Ya, tapi kan perlu dipisahkan antara kepemilikan umum yang sifatnya itu memang umum boleh diakses semua orang seperti jalan raya, kemudian mungkin jembatan, sungai gitu kan, itu kan kepemilikan sifatnya itu bisa diakses oleh semua orang. Tapi ada kepemilikan, dia sebenarnya memang kepemilikan umum tadi kan, al muslimuna syuraka fi salah, tetapi kemudian ya tidak semua orang itu bisa mengakses secara langsung. Misalnya tadi bahan tambang gitu kan ya, bahan tambang ya, misalnya emas aja, apa emas gitu kan ya. Nah, emas itu kan harus dikelola negara gitu, satu sisi ya teorinya gitu. Dan tadi kalau komunis juga dikelola oleh negara, kemudian juga monarki juga dikelola oleh keluarga kerajaan, kemudian Islam juga dikelola oleh khalifah, oleh negara gitu kan ya. Berarti kan kurang lebihnya sama gitu kan. Nah, tapi kemudian perubahan misalnya sekarang di Indonesia misalnya kapitalis dikelola oleh swasta. Liberalisasi namanya. Ya, nah itu berarti masuk ke teori ekonomi liberal. Nah, jadi apakah teori ekonomi liberal itu juga istilahnya itu mungkin salah 100% atau oleh negara atau seperti apa gitu? Misalnya tadi contohnya di Indonesia. Ya pastilah.